Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kemarin saya minggu yang lalu menyampaikan membeku atau membara dalam api Tuhan. Masih dalam seputar itu, tapi dengan tema kalau itu merupakan sebuah pertanyaan. Saya mau kita hidup dalam kuasa Yesus itu, atau hidup dalam kuasa Roh Kudus itu. Sehingga kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat yang ada, maka kita akan bisa mengerti keadaan, situasi, kondisi yang mereka alami. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita punya Tuhan, punya Yesus, punya Roh Kudus, sehingga kita harus berpadanan hidup dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita suka membaca kitab-kitab orang lain, saya tidak tahu, tetapi saya suka membacanya dan saya mengerti mengapa orang melakukan itu, sehingga saya membuat kepada saya lebih mengerti akan orang tersebut, sehingga saya tidak akan membenci karena saya tahu apa yang mereka lakukan itu. Dan kalau kita mengerti ajaran orang lain, maka ketika mereka menerapkan prinsip-prinsip itu dalam kehidupan mereka, ada yang slow, ada yang medium, ada yang hard, ya. Kalau yang slow kita masih ya tenang. Kalau udah medium, ya mulai menekan-nekan, menutup gereja, belum lagi sampai apa namanya, sampai melakukan hal-hal yang ya mungkin masih caci maki, ya. Tapi kalau sudah hard, itu mungkin sudah batu, api, kerikil, pedang, ya. Itu yang kita alami. Tetapi kalau kita mengerti akan ajaran kita, mengerti dengan ajaran-ajaran orang lain, kita enggak dibuatnya sakit hati. Karena apa? Mereka melakukan apa yang mereka yakini dan mereka percayai. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, hiduplah dalam kuasa Roh Kudus, hiduplah dalam kuasa Yesus itu. Yang menjadikan saya miris kadangkala orang-orang percaya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita punya Roh Kudus, kita punya firman yang hidup, kita punya kuasa kebangkitan yang diberikan dan anugerahkan kepada gerejanya. Bahkan Yesus menganugerahkan kepada kita kekuatan, kuasa untuk mengusir setan-setan dan melenyapkan segala sakit penyakit. Tetapi di mana dia? Apakah janji Tuhan gak digenapi? Bukan. Tapi saya mau katakan kepada kita, mari, bahwa panggilan Allah dilakukan bagi kita semuanya. Panggilan Tuhan itu dilakukan khususnya bagi orang-orang yang percaya. Tetapi juga kadangkala Tuhan juga melakukan panggilan kepada seperti Saulus, bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya setelah dia mengalami panggilan Tuhan. Bayangkan, dia adalah orang yang menganiaya sekaligus leader, pemimpin untuk melakukan persekusi, penganiayaan. Dan yang hebatnya lagi, dia punya otoritas untuk membunuh tanpa dihukum. Wow! Tapi ingat bahwa makanya saya katakan hidup dalam kuasa Roh Kudus itu, nggak perlu takut. Tuhan bisa menangkap orang tersebut. Tuhan bisa mengubah orang tersebut seperti yang dilakukan Tuhan kepada Saulus ketika dia punya kuasa, punya otoritas untuk membumi hanguskan sekte Tuhan itu. Tapi Tuhan menangkap dia menuju Damsyik. Tuhan buat dia bunuh selama 3 hari, tapi Tuhan lawati karena Tuhan punya rencana yang indah bagi dia. Jadi hidup dalam kuasa Yesus Kristus adalah hidup yang seharusnya kita miliki sebagai orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Mari kita baca dulu firman Allah. Demikian bunyi firman Allah dalam Galatia 2 ayat yang tidak asing, 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Allah. Namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus yang hidup, Kristus yang menjadi Raja, Kristus yang menjadi Tuhan, Kristus yang menjadi pemimpin. Lanjut, Simon. Oh, lanjut. Haleluya. Nah, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus Yesus. Haleluya. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu menyelamatkan saya dari segala hal yang sia-sia. Saya bersyukur. Dan itulah sebabnya tema kita adalah hidup dalam kuasa Kristus. Ini bukan lagi pertanyaan apakah membeku atau ini, tetapi ada pilihan yang harus kita lakukan. Pilihan yang kita lakukan, mari kita lakukan sesuai dengan tema kita. Haleluya, haleluya. Nah, orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, ia harus hidup pertama, ia harus hidup di dalam Kristus. Jadi kalau hidup dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita, sebagaimana kita tinggal dalam pokok anggur, lalu kita mendapatkan suplai kekuatan energi dari akar, yang lalu kita bisa menghasilkan daun, buah, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Tetapi kita harus tinggal dalam Dia. Nah, yang pertama Alkitab kami, kita harus hidup di dalam Kristus. Jadi kalau hidup dalam Kristus, kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, kita menyalibkan keinginan daging. Jadi kalau dikatakan hidup dalam Kristus tapi masih caci maki, nah, itu bukan hidup dalam Kristus. Masih mencuri, itu enggak hidup dalam Kristus itu. Atau masih memukuli istri. Itu udah dalam Kristus. Atau ada juga yang saya lihat istri memukuli suaminya. Di Surabaya itu karena dia jago karate dan suaminya ditendangi. Saya masih ingat betul. Hidup dalam Kristus itu di mana Tuhan mau mengizinkan kita menikmati kuasanya yang sangat luar biasa. Kuasa kebangkitan yang Dia miliki. Karena kita sudah mati terhadap dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka kita hidup dengan kuasa yang membangkitkan kita. Jadi hidup kita ini bukan fokus kepada kematian, tapi hidup kita berpusat pada kehidupan saat ini yang akan membawa dampak ke masa yang akan datang. Haleluya. Saya mau berpantun dulu lah. Dari Surabaya ke Jakarta naik bus karunia. Kita hidup bukan karena emas permata, tetapi hidup karena kasih karunia. Haleluya. Jadi kalau kita hidup karena kasih karunia Yesus, maka kita akan melakukan sebagaimana untuk kita hidup dalam Kristus. Jadi kita juga ketika kita hidup dalam Kristus, seluruh keinginan daging, ya, kebencian, sakit hati, ya, iri, kan karena iri banyak orang melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Saya minggu yang lalu itu kita peristiwa bagaimana seorang seorang RT dengan gagahnya melarang orang beribadah. Saya pikir-pikir ini manusia atau setan? Kalau manusia yang baik nggak akan begitu. Tapi saya tahu juga mengapa dia melakukan itu. Dengan nama izin, atas nama izin. Tapi atas nama izin dia pegang, tapi atas nama konstitusi dia tidak pegang. Konstitusi yang mengatur negara ini dia tidak pegang. Tapi yang remeh-temeh dia pegang. Hak diatur oleh undang-undang pasal 29 itu. Jadi
Kalau di pasal 2-nya kita bisa menjalankan syariat, menjalankan ibadah kita, kenapa harus manusia ini bisa melarang? Ya, dalam Kristus, ya kita bisa mengampuninya, kita bisa memaafkannya. Kenapa? Memang Tuhan itu nggak mengajar kita untuk membenci dia. Tuhan malah mengajar kita mengampuni, mendoakan orang-orang yang menganiaya kamu. Dan itulah pengajaran Yesus. Satu kali ketika kami mengalami pencerahan, lalu kemudian saya melakukan pembalasan, bukan pembalasan dengan kejahatan, tetapi saya mulai melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Saya membuka air 24 jam di samping rumah saya ini, lalu saya juga memberikan bagi mereka yang membutuhkan. Lalu seseorang datang kepada saya berkata, ketika saya menolong orang lain, dan dia berkata, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta lagi lakukan, sudah dia melakukan yang jahat terhadap Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta masih mau menolong? Oh, saya bilang begini, Anda mau dengar? Iyalah. Dan saya bilang begini, Yesus saya itu mengajarkan, jangan kalahkan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu dia bilang, mana ada ajaran seperti itu Pak Pendeta, gila ajaran yang seperti itu. Tapi saya bilang kepada dia, kalau Anda mengizinkan saya menyampaikan, membuka Alkitab saya padamu, karena ada yang tertulis, makanya saya mengatakan. Kalau tidak tertulis, saya tidak akan katakan. Jadi kami melakukan itu karena kasih Kristus. Bahkan terhadap orang yang menganiaya kami pun. Rahan habis-habisan. Hanya keluar baju di badan. Sudah itu, ini seringkali saya katakan berulang-ulang. Sudah itu, lalu keluar dari rumah, lalu kemudian semua sudah habis, lalu mau ganti kan, maklum cuma baju di badan. Pinjam short kakak ipar saya, celana shortnya juga, baju kaosnya juga. Lalu menghadap Pak Gubernur pada waktu itu, masih saya ingat Harun Al-Rashid, pakai short, orang dan masih sempat saya bilang dari pengumuman dari ruang informasi, tolong, mungkin Anda salah mengambil baju dan celana panjang, ya. Karena baju waktu itu yang saya pakai adalah baju tentang gambar Yesus. Jadi itu nyata, ya, gambar Yesus. Jadi kalau baju tentang gambar Yesus, pada waktu itu saya bilang begitu. Dan celana, karena dia berdekatan. Nggak ada. Sampai kita keluar dari gebang itu, nggak ada. Sebenarnya saya nangis. Tapi mau bilang apa? Ya sudahlah. Dan itu sebabnya ketika saya khotbah minggunya orang mengucap syukur dalam puasa, dalam Yesus, seorang bapak bilang, gila Pak Pendeta. Saya tanya, Bapak kehilangan apa? Nggak ada. Saya Pak keluar baju di badan. Dan baju saya juga sudah diambil. Tapi saya bisa mengucap syukur, saya bilang. Kenapa? Nggak saya yang ngambil. Nggak saya yang mencuri. Nggak saya melakukan yang jahat. Karena Tuhan kita tidak mengajar kita untuk melakukan pembalasan, untuk tidak melakukan kejahatan. Dalam satu dialog agama, ada seorang tokoh mengatakan begini, kami ini lebah. Saya tidak perlu tanya, harus tahu dari mana. Tapi dia jelas dari Sumbawa. Saya katakan begini, dia katakan kami ini lebah. Kalau lebah itu diganggu, dia akan nyetrum, dia akan mengejar, dia akan melakukan. Terus saya bilang karena itu dalam agama kami berada di sebuah penginapan 3 hari 3 malam. Wah, kesempatan dong menyampaikan hati ke hati ini. Saya sampaikan. Sayangnya Pak, kami tidak melakukan, tidak mengganggu, tapi kami yang sedang seperti yang sekarang, yang berapa waktu yang lalu terjadi. Tapi kami tidak perlu membalas. Bahkan di rumah saya yang lama itu bikin Yesus, maaf, adalah Sunda.
Padahal mereka percaya pada Isa. Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak perlu membalas. Karena Yesus dengan jelas mengatakan, kita hidup dalam Dia, maka yang akan kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan kasih. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, pengendalian diri, dan kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Ada 9 buah roh itu. Jadi, kalau kita berada dalam Kristus, yang kita lakukan adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Memang nggak mudah. Kadangkala daging kita meronta, kadangkala sifat daging kita meronta. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 24, aku telah menyalibkan daging dan seluruh keinginannya. Keinginannya untuk melawan, keinginannya untuk melakukan hal yang sama, keinginan untuk saling menyakiti, keinginan untuk saling membalas. Ada seorang berkata sama saya, Pak Pendeta, kalau saya nggak bisa begitu Pak Pendeta. Kalau saya akan, dia jahat, saya akan lebih jahat. Dia melakukan 1 kali, aku akan lakukan puluhan kali. Ya, jadi kalau hidup dalam kuasa Kristus, maka hidup kita harus di dalam Kristus. Supaya apa? Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi seluruh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita buang dalam hidup kita. Yang kedua, hidup dalam iman kepada Kristus. Jadi kalau Anda katakan hidup dalam iman, udah hidup dalam Kristus, lalu kita hidup dalam iman kepada Kristus. Nah, seperti Paulus ini, saya sudah buka tadi di depan bagaimana Paulus yang punya otoritas untuk membunuh umat Tuhan, untuk membunuh orang-orang sekte Tuhan. Dia punya otoritas untuk membunuh tanpa ditangkap. Wow, Anda kalau mungkin nggak tahu lagi Indonesia ini bagaimana. Kalau ada orang membunuh nggak ditangkap, melarang orang beribadah nggak ditangkap. Sabar. Lalu menyakiti orang tidak ditangkap. Tapi kalau Simon yang mungkin menghina, wah langsung buka. Tapi ya untunglah kita mengerti ya, sehingga kita harus penuh dengan sabar sesuai hidup kita beriman kepada Tuhan. Ingat ya, karena iman itulah kita mampu mengalahkan perbuatan-perbuatan setan. Karena iman kepada Yesus itulah kita mampu menahan diri untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena iman itulah kita bisa bertindak sebagaimana yang diharapkan Tuhan terhadap diri kita. Karena iman itulah kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena iman itulah kita mengalahkan dunia, mengalahkan setan. Wow. Nanti saya akan masuk dalam kuasa itu, dalam bait nomor yang ketiga. Jadi iman ini sangat penting. Iman ini mengalahkan dunia. Iman ini juga bisa membuat kita bergairah terus dalam Tuhan. Itu sebabnya Allah nggak tanya begini kita. Simon, nanti ya kalau kamu sampai di surga, yang kutanya itu berapa banyak hartamu yang kau, nggak ada itu. Tapi dia bilang, kalau aku datang kali yang kedua, apakah aku menemukan iman di bumi ini? Ada dari masa remaja, daripada masa anak-anak bergairah di dalam Tuhan, setelah diberkati Tuhan, hilang menghilang, dan bahkan hidup dalam dosa dan kejahatan. Di mana kuasa itu? Di mana iman itu? Dia mengalahkan dunia, dia mengalahkan setan, dia mengalahkan hawa nafsu, dia melawan keinginan daging, yang melawan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kemenangan ada di pihak kita. Pantun yang kedua. Setiap saat setan menggoda manusia agar melawan perintah Tuhan.
Mari hidup dalam kuasa surga agar setan kita taklukkan. Kan itu kata Tuhan, tunduk kepadaku, lawan setan. Ketika kita tunduk pada Tuhan, lawan setan. Kalau engkau tidak tunduk pada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan, lawan setan, kau dicabik-cabik. Seperti anak-anak imam apa itu, imam Skewa itu, dicabik-cabik. Saya masih ingat ketika saya mengusir setan, ya. Dia bilang, saya usia 250 tahun. Lalu selalu anak apakah? Jangankan dia cuma 250 tahun. Lucifer pun kita lawan. Ada seorang, saya Lucifer. Mau kau Lucifer, mau kau siapa, tidak perlu takut. Dia harus keluar dari tubuh orang itu. Dan itu pasti. Dengan kuasa Yesus, itu pasti dia keluar. Yang 250 tahun, dengan kuasa Yesus, dia pasti keluar. Saya hanya bilang, setan, tak lihat mata saya. Lihat mata saya. Dia lihat, dia apa? Terus lihat. Dia mulai tunduk. Mulai melihatkan wajahnya yang jelek. Baik yang si Lucifer maupun yang 250 tahun. Baik penguasa sana itu. Kenapa Tuhan memberikan kekuasaan? Gak perlu takut. Ketika di Probolinggo juga demikian. Dia mengadakan serangan balik. Gak usah takut, Tuhan bersama. Ada banyak hal-hal yang kita bisa lakukan bersama dengan iman itu. Dan iman mengalahkan setan, kata firman Allah. Lawan dia dengan iman yang teguh. Mantap. Jadi ketika kita hidup dalam kuasa Kristus itu, maka kita pastikan hidup kita ada dalam dia. Kita pastikan iman kita tetap bergantung kepada dia, seperti yang dilakukan oleh si Paulus yang memberikan ini kepada kita, yang menyuratkan ini kepada jemaat di Galatia. Dia memberikan teladan hidupnya. Sebelumnya dia gagal memang. Dia penganiaya umat Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi setelah dia masuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, wow, dia dianiaya tidak membiasa. Yang tadinya dia mengejar-kejar, setelah dalam Yesus dia dikejar-kejar, tapi kan lawan. Haleluya. Peristiwa 171, orang anak, ya kita kan nggak keluar, istri saya siap-siap berangkat waktu itu ke Bali. Istri saya sudah dibawa ke saya ada di situ. Saya ingin melihat, menyaksikan orang-orang yang ada, ya, orang yang makan minum di rumah saya, ya. Saya tidak minum susu pada waktu itu, ya. Kita sediakan dia dengku yang besar, yang waktu itu ada dengku yang segini. Saya nggak tahu sekarang apa ada, karena dia supaya sehat, ya, karena dia memang sakit, kurus sekali bersama dengan saya tinggal. Tapi itu yang bilang bakar. Jam 3 saya masih makan dengan dia. Saya masih bilang, man, kamu nggak ikut-ikut. Oh, buat apa kita ikut-ikut setan? Saya pikir saya udah mantap memberikan pengajaran sama dia. Saya pikir ternyata teman saya ini sudah bertobat begitu. Jadi saya memang udah bilang sama dia, kalau kamu nanti menikah, saya yang ikut membiayai perkawinan. Tapi apa yang terjadi? Jam 4 dia jadi setannya. Dia yang suruh bakar. Saya dari situ. Terus ada orang yang ini rumah ini.
Terus saya dengar dari apa ini dari belakang, oh tidak ada, soalnya oh tidak ada gitu ya. Karena memang ini ya soal politik lah pada waktu itu. Tapi itu sudah berlalu. Cuma ini sebagai kenangan saja. Yang mau saya katakan adalah iman kita membuat kita tetap menyadari bahwa mereka melakukan itu karena apa yang mereka yakini dan mereka percaya. Jadi tidak perlu takut dalam hidup ini. Kalau Tuhan izinkan kita mati syahid. Ingatlah ya. Dan ini saya sangat tanamkan kuat dalam hidup saya. Bahwa darah orang benar itu ketika dia mati syahid itu menjadi benih bagi gereja. Itu sebabnya saya nggak takut. Dan pada paginya pisau di perut saya. Masih berani kau datang kemari. Pisau itu ditekankan sedikit ke perut saya. Karena saya melihat, saya sudah lihat isi tulisan-tulisan yang tidak layak sebenarnya, ya, yang tidak baik, ya. Tapi saya bersyukur bahwa Yesus tetap mengasihi mereka, tetap mencintai mereka. Ketika mereka dalam kekurangan, mereka datang. Ketika mereka dalam bencana, masih kita mau tolong mereka. Karena apa? Iman mengalahkan segala perbuatan keinginan balas dendam. Makanya firman Allah katakan, vengeance is mine, it is not yours. Pembalasan itu milikku, bukan milikmu. Jadi kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, nanti bisa kelebihan, bisa murka Tuhan sama kita. Puji nama Tuhan. Jadi itu hidup dalam iman kepada Allah. Yang ketiga, hidup dalam kuasa Allah. Jadi kalau Anda bisa nanti baca dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 23, di situ dikatakan bahwa kuasa Allah yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Makanya Yesus katakan begini dalam Efesus 6 ayat 10. Finally, finally be strong in the Lord, in the power of His might. Wow. Jadi akhirnya, bukan awalnya, akhirnya. Jadi kalau ada mengakhiri tanpa hidup dalam kekuatan Allah, dalam kuasa Allah, sudah dipastikan hidupnya ada di neraka. Karena ada tidak ada lagi penyucian, nggak ada lagi. Tidak ada lagi, kamu sudah ditempatkan di neraka, dipindahkan ke sorga. Lukas, sebagaimana kisah Abraham dan Lazarus, nggak ada. Bahkan yang orang kaya itu ingin menyelamatkan saudara-saudaranya supaya jangan masuk ke neraka. Karena Abraham sudah bilang, oh saya nggak bisa kepada kamu, kamu nggak bisa pada saya. Sudah ada jurang pemisah yang sangat luar biasa. Kalau begitu, suruhlah disuruh Injil sama keluarganya. Tidak perlu ada firman Allah. Ada hamba-hamba Tuhan yang masih hidup sekarang, ya. Jadi nggak ada alasan. Makanya Tuhan katakan ada firman Allah. Jadi biarpun dunia orang mati datang dari dunia orang mati ke sana, kalau itu mereka nggak percaya, mereka juga akan percaya. Sama seperti Yesus sudah datang dari surga, turun ke dunia orang mati, bangkit lagi, naik, lalu nanti akan datang lagi untuk menyediakan surga, membawa kita ke surganya. Wow. Tapi hiduplah terus dengan iman. Jangan sampai dia datang kedua, iman kita tinggal. Makanya dalam Efesus 6 ayat 10 itu dikatakan, hiduplah di dalam kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Finally. Jadi akhirnya. Jadi kalau saya melihat ada banyak orang-orang akhirnya meninggalkan Tuhan oleh karena nafkah hidup yang kurang, oleh karena mungkin dikecewakan. Tuhan katakan begini, supaya kalau engkau dikecewakan, engkau tidak menolak aku. Kok orang yang mengecewakan Tuhan yang ditolak? Orang yang mengecewakan dia, Tuhan yang ditolak. Apa hubungannya? Tuhan mengajarkan yang baik, kok Tuhan yang ditolak? Kok Tuhan yang dimaki-maki? Kok Tuhan yang dipersalahkan? Kok Tuhan?
Itu sebabnya pentingnya kita hidup dalam kuasa Allah itu. Supaya kita mengerti bahwa ketika kita hidup dalam kuasa Allah, ingatlah ya, yang mau saya katakan, Yesus Kristus menjadi penguasa dari segala pemerintah. Jadi jangan pikir pemerintah saat ini Anda berlaku tidak adil kepada umat minoritas. Jangan pikir, atau aparat bertindak tidak adil dengan berpihak kepada mayoritas. Jangan pikir. Yesus kami masih mampu untuk melakukan pembelaan. Kami tidak perlu membela Yesus, Yesus yang butuh membela kami. Lalu dia juga, Yesus Kristus, menjadi penguasa segala penguasa. Jadi ada penguasa yang zalim, kejam, yang baik, terima kasih. Itu Alkitab katakan. Tapi kalau ada pemerintah, dikatakan oleh Roma 13, supaya dia memerintah dengan baik. Memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Itu seharusnya pemerintah. Membela yang ditindas. Menutup celah segala keburukan-keburukan, segala ketidakadilan. Itu sebabnya dia dipilih. Tapi Tuhan bilang, baik yang lalim maupun yang tidak lalim, yang baik Tuhan yang pilih. Jadi tetap aja iman kita itu harus kita tetap, supaya kita dapat bertahan dalam situasi yang sulit itu, dalam situasi tekanan, mungkin sampai penganiayaan itu, ya hidup dalam kuasa Roh Kudus. Paulus itu kurang banyak menderita apa? Ya, wah lebih hebat dia dalam penderitaannya daripada Yesus. Yesus hanya 1 kali 40 kali cambukan, dia 5 kali, karena dia bilang nggak layak kalau saya 4 sampai 10, udah 39 kali saja. Dia 5 kali mengalaminya. 5 kali 39, hitung saja. Seringkali kapal karam, seringkali dia disambut, dirampok. Ya bukan berarti kalau kamu percaya pada Yesus, punya kuasa Yesus, nggak pernah dicuri, nggak pernah dirampok, nggak pernah, enggak. Tapi bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti itu? Seperti saya bersyukur. Seperti dompet saya diambil, terima kasih, nggak saya yang ngambil dompet itu. Ya. Padahal kita sudah berhati-hati karena pernah kita ada di situ. Di keramaian, orang itu sangat mudah mengambil uang orang. Itu sebabnya saya nggak suka ada di keramaian. Tapi mau saya katakan, di keramaian itu paling mudah mengambil uang orang. Tapi tidak perlu saya bilangkan. Makanya ketika saya diambil, saya sudah sadar itu waktu didorong-dorong, wah udah ini, lolos sudah ini. Karena didorong-dorong, di depan masih ada orang di di bus itu. Ini sudah komplotan ini, sudah seteringat saya waktu saya di kampung. Udah habis sudah ini. Betul, naik, udah saya apa? Udah nggak kelihatan lagi dompetnya. Jadi kalau Anda naik mobil, ada berdesak-desakan, ada orang mencoba bertahan di pintu itu, jagalah hartamu. Karena ada kan orang mendorong-dorong kamu dari belakang, terus mengambil dompetmu. Kalau engkau laki-laki, kalau engkau wanita, tasmu yang akan dikerebut. Tapi syukur kepada Tuhan yang membebaskan kita dari segala kejahatan. Bersyukur, Tuhan itu baik. Nah, jadi kalau kita hidup dalam kuasa Allah, Dia juga penguasa dari segala kekuasaan, low level atau high level. Yesus. Kenapa? Segala kuasa sudah diberikan kepada dia oleh Bapa di surga. Baca itu Ulangan 28. Segala kuasa telah diberikan kepada dia.
baik yang low level, medium level, high level. Lalu apa lagi? Lalu kata Yesus Kristus menjadi penguasa dari segala kerajaan. Wah, jadi ada kerajaan-kerajaan. Mau saya bilang ada kerajaan setan. Ya. Hierarkinya jelas. Principalities, power, terus roh jahat, the wickedness of this age, roh jahat. Lalu kemudian roh-roh kegelapan. Jadi kalau kita berada dalam posisi tidak berada dalam kuasa Allah, maka kita adalah orang-orang yang menuruti keinginannya. Jualkan itu narkoba, kita jual. Jual itu minuman keras, kita jual. Jual itu kartu-kartu judi. Memang kita tidak memain, tapi kita menyediakan. Jual itu rokok, kita lakukan. Bagi orang percaya, ya, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak akan membiarkan orang juga menderita, tapi kita untung. Saya punya istri dulu, dia kerja itu di pabrik rokok. Jadi saya bilang sama dia, kamu itu agen setan. Dia marah sama saya. Tapi pada akhirnya saya berdoa 3 hari 3 malam di Bedugul, ya, karena dia pernah saya larang kerja, dia nangis terus, kan gak enak juga saya. Akhirnya setelah berapa waktu saya berdoa di Bedugul 3 hari 3 malam di sebuah hotel di Bedugul, lalu kemudian pulang-pulang saya mendapatkan seminggu kemudian, setelah itu istri saya bilang, tiba-tiba dia datang, "Papa, saya mau mundurkan diri." Saya bilang, udah pikir, udah. Dan ternyata juga pemberian Tuhan, tetap juga pemberian Tuhan itu tetap ada. Jadi mulai saya ganas untuk orang lain. Kepada istri saya saja saya ganas. Saya bilang sama jemaat yang saya kamu agen setan kamu. Dia marah sama saya. Dia tidak beribadah, dia pindah. Memangnya gue pikirin ya. Lalu tiba-tiba satu kali dia telepon saya, "Pak Pendeta bisa datang ke rumah enggak? Mungkin dia lagi ada apa? Ya datang aja kalau Pak Pendeta mau." Akhirnya saya datang. Lalu dia cerita soal keadaan usahanya. Terus saya bilang, Tuhan itu mampu memberkati Anda dan Tuhan mampu menolong Anda. Lakukan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Bayangkan, saya bilang, puluhan juta Anda mengambil untung. Orang sakit, Anda tidak membuat dia sakit, orang itu sendiri yang mau, tapi Anda penyedianya. Anda menyediakan. Akhirnya dia tidak lagi berjualan dan saya Tuhan memberkati dia, tokonya berapa sekarang ini. Jadi kalau saya belanja sama dia itu tetap berada harga distributor yang dia buat kepada saya. Tapi saya juga gak enak untuk datang. Yang mau saya bilang adalah, kalau kita hidup dalam kuasa Allah, kita akan melakukan kehendak Allah. Tapi kalau kita nggak hidup dalam kuasa Allah, sulit bagi kita untuk melakukan kehendak Allah. Lebih nikmat keuntungan dunia, walau itu menghancurkan orang lain, walau itu merugikan orang lain. Tapi kalau kita hidup dalam kuasa Allah, kita tidak ingin orang lain menderita, kita tidak ingin orang lain mengalami sengsara, kita ingin orang lain itu diberkati. Kalau saya diberkati, kamu juga bisa diberkati. Kalau kami dipelihara, kamu juga. Itu harapan kita. Karena apa? Itu memang yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Saya lihat jam dulu. Aduh, masih ada. Jadi itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau ada orang hidup dalam kuasa Allah, tapi membuat orang dalam rugi yang besar,
dengan kuasa Allah menipu. Nggak ada itu, nggak ada. Itu kuasa setan itu. Lalu yang ketiga, ya yang terakhir saya mau katakan bahwa Yesus itu adalah, Yesus Kristus menjadi penguasa dari gerejanya. Jadi kalau Anda dianiaya, bukan kamu yang dianiaya. Dengarkan para orang-orang yang suka menganiaya Kristus, umat Tuhan. Ketika kamu menganiaya umat Tuhan, bukan umat yang kamu sedang berhadapan dengan Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang mampu membela. Kami tidak perlu mendirikan front pembela Kristen atau front pembela Allah atau front pembela Kristus. Nggak perlu. Kenapa? Dia kepala kita. Dia ketika gereja Tuhan dianiaya, mau dibunuh dia dengan segala otoritas tertinggi yang dia miliki, Tuhan mampu menangkap. Kita tahu bagaimana Yohanes Markus dari mana itu ketua front pembela Islam dulu dari Pasuruan. Apa yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Tuhan. Yang mau saya bilang begini, yang saya mau bilang, hak untuk menganut agama itu hak yang paling hakiki dalam hidup manusia. Jadi nggak usah intervensi iman orang. Nggak usah juga kau pengaruhi iman orang. Kalau agama Syiah, memang Tuhan katakan beritakan, tapi tidak boleh memaksa. Karena itu pilihan. Bukan karena dipaksa dengan sebungkus Indomie atau yang lain, bukan. Tapi saya mau bilang, seringkali saya bilang, kalau nilai agama kita alternatif, maka saya akan cari yang absolut. Tapi kalau nilai agama saya absolut, saya diiming-iming apapun tidak akan pernah berpindah. Karena apa? Absolut. Yesus itu absolut bagi saya. Ketika pedang itu di leher saya nggak perlu takut. Nyawa saya bukan di tangan dia. Sampai seorang ibu haji, udah Pak Pendeta, jangan di sini Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta lama stres lagi. Nggak usah takut Bu Haji, nggak usah takut. Ya, Bu Haji itu tarik saya, karena dia nggak jauh dari tempat saya. Makanya waktu mau dibakar itu, Bu Haji itu, jangan, ini kan rumah menyatu gitu. Makanya semua barang-barang itu dilempar ke bawah. Ya. Nah, itu hanya sebagai kenangan yang membuat iman saya semakin berada di dalam. Bukan karena kuat saya, tapi karena ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, yang memampukan saya untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, untuk bisa walaupun dalam keadaan begitu, tidurnya pulang, nginap di rumah orang, pulang di rumah keluarga, masih tidur dengannya. Istri saya menangis sepanjang hari, sepanjang malam. Ketika mau doa, saya peluk dia. Sudahlah, semuanya ada waktunya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang dengan caranya. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan itu baik. Kalau kita hidup dalam kuasa Allah, kita nggak pernah berpikir soal keadaan hidup ini. Kita hanya pikir bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, itu saja. Supaya tidak rusak. Kalau Tuhan ambil dengan cara yang tidak baik, apakah kita bisa berkata, terpujilah Tuhan, Dia yang Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah Dia. Haleluya. Kalau kita hidup dalam kuasa Allah, saya yakin, kalau kita menyadari bahwa Yesus itu yang memberikan hidup, memberikan kekuatan, bukan tanpa maksud Tuhan memberikan itu, pasti ada maksudnya. Bukan tanpa maksud Ayub mengalami masa-masa yang sulit, bukan tanpa maksud
2 kali Tuhan anugerahkan, bukan tanpa maksud. 13 tahun, dari usia 17 tahun sampai 30 tahun si Yusuf mengalami penderitaan, tapi pada akhirnya dia dihantar menjadi orang nomor 1 di Mesir. Karena Yusuf, Firaun katakan, tidak ada orang bergerak tanpa perintah. Yang melebihkan aku dan engkau adalah tahta ini. Wow, itu sebabnya dia atur begitu luar biasa. Bukan untuk mengambil kekayaan, bukan untuk mempertebal kantongnya, tidak. Tapi dia atur begitu luar biasa untuk. Tapi Anda tahu, itu persiapan Tuhan sebenarnya untuk mengatur, memelihara bangsa yang dipelihara oleh Tuhan itu. Keturunan dari Israel. Wah, luar biasa. Saya kagumlah punya Tuhan. Kadangkala kalau kita baca firman Allah itu, kita nangis. Rencana yang begitu luar biasa. Wah, tidak ada yang seperti itu komplitnya. Kronologis yang begitu luar biasa. Yang bisa dibaca dengan penuh pengertian. Ya untungnya nggak bahasa Ibrani. Ya paling nanti tahu Elohim. Kami bersyukur ada orang-orang hebat yang menerjemahkannya. Ya, ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk saya bisa mengerti firman Allah secara lengkap dalam bahasa saya. Saya bersyukur pada mereka. Enggak, saya tidak meraba-raba. Saya tidak bisa bahasa mereka dengan lancar, tapi saya mau bilang, saya bersyukur bahwa mereka mau menerjemahkannya. Lalu yang terakhir adalah hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, ini dia. Jadi satu kali lagi saya berpantun dulu sejenak. Dari Surabaya ke kota Kudus singgah sesaat di Saladan. Kalau hidup beriman kepada Yesus Kristus, pemeliharaan dan perlindungan Allah pasti diberikan. Amin. Mantap. Jadi kita bisa menghadapi kehidupan ini karena karunia. Kita terbebas dari segala dosa itu karena karunia Allah. Kita nggak sanggup membebaskan diri karena di pikiran kita ada kadangkala setan masuk, lihat wanita cantik, birahi, nafsu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang setan masuk dengan pikiran kita. Wah, kan satu hari Alkitab katakan upah dosa itu maut. Kita seharusnya udah dalam maut. Tapi kasih karunia inilah yang membuat engkau terus bisa berada dalam Dia. Terus bisa menikmati kuasa Allah itu, kuasa Kristus itu. Sehingga engkau tetap mengalami pengampunan. Berdosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan tidak mengingat pelanggaran. Kalau engkau hidup dalam kasih karunia, Tuhan akan terus menolong engkau, dan Tuhan akan membuktikan kuasanya yang hidup itu. Dan hiduplah dalam kuasa Allah, dan supaya engkau menikmati kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari memasukkan dari satu hal ke hal yang lain. Karena apa? Kita hidup dalam kuasa Allah. Hanya dengan hidup dalam kuasa Allah, engkau bisa hidup memberikan dampak bagi gerejamu, bagi masyarakat, bagi kota, bahkan bagi bangsa dan bahkan bangsa-bangsa. Mari kita terus hidup dalam kuasa Allah dimanapun kita ada. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Allah, dan terpujilah Engkau. Dan kami menyerahkan semua hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Engkau menolong kami sehingga hidup betul-betul dalam kuasa-Mu, hidup dalam kuasa Yesus Kristus. Dan ketika kami hidup dalam kuasa, kami terus tinggal dalam Tuhan, iman kami terus kepadamu, hidup dalam kuasa Allah, dan
bukan karena kuat atau bagi kami, tapi semata-mata karena karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati firman Allah, berkati semuanya kami dalam nama Yesus. Bagi Anda yang sakit, saya mau berdoa kepadamu, Tuhan, mereka yang sakit, Kau yang memberikan perintah untuk membebaskan orang-orang yang sakit, ataupun orang-orang yang kerasukan setan, ataupun orang-orang yang terikat. Apapun situasi dan kondisimu, percayalah pada Yesus. Dia tidak mengenal ruang, jarak maupun waktu. Tuhan hadir saat engkau percaya, Dia mampu menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Perintahkan segala kuat-kuat setan, sakit penyakit dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka telah disembuhkan. Segala pekerjaan iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, kami perintahkan keluar, lepaskan pengaruh-Mu dari hidup mereka, sehingga mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan orang-orang semuanya Tuhan, orang-orang percaya, kota kami diberkati oleh Tuhan, orang-orang percaya hidup dalam kuasa daripada Tuhan Yesus, sehingga betul-betul kami memberikan dampak, karena kami adalah orang-orang berbeda dengan dunia ini. Karena itu yang Kau katakan, kami tidak akan bisa berbeda dengan orang-orang dunia ini selama kami tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus itu, tidak hidup dalam kuasa Kristus Yesus itu. Dan itulah sebabnya kami persembahkan kehidupan kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berotoritas sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih, bangsa kami diberkati, ekonominya diberkati, situasi sulit. Kami terus berdoa supaya bangsa kami diberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami semuanya anak bangsa diberkati. Kami sebagai anak bangsa tidak saling menyakiti, tidak saling menganggap kami yang terbaik, kami yang terhebat, kami yang tersuci. Tapi kami boleh hidup dalam toleransi, dalam damai, sebagaimana tujuan para pembangun bangsa ini pada awalnya, di mana bangsa ini Tuhan dibangun atas dasar kesepakatan bersama untuk menjadi Indonesia yang dicintai, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bukan berdasarkan nilai agama tertentu, tetapi Pancasila yang merajut kami. Pancasila, walaupun kami berbeda, tapi kami satu, disatukan oleh bahasa, disatukan oleh negeri ini, dan disatukan oleh bahasa. Terima kasih Tuhan. Dan itu sebabnya kami tidak boleh berlaku jolim, kami tidak boleh berlaku menganggap kami yang terbaik. Upaya kami tidak. Berdirinya bangsa ini karena ada kesepakatan para pemimpin-pemimpin kami terdahulu untuk menjadikan Indonesia yang hebat dan bermartabat. Itulah sebabnya sebagai anak bangsa kami rindu Tuhan seperti masa-masa kecil kami yang hidup tanpa dibatasi oleh agama. Kami bisa makan, minum di tempat saudara-saudara kami. Kami bisa, saudara-saudara kami datang ke tempat kami tanpa sangka. Tuhan Bapa di surga, kami rindu masa-masa itu. Kami tahu bukanlah sesuatu yang mudah, tapi kami tetap yakin dan percaya bangsa ini ada dalam kendali-Mu, dalam kekuasaan-Mu. Kami tetap minta kasih-Mu memenuhi anak bangsa, sehingga setiap kami hidup dalam satu aliran yang penuh dengan cinta kasih, sebagaimana yang diharapkan para pendahulu-pendahulu kami. Kami tinggal hanya mengisi pembangunan ini Bapa di surga, menghargai setiap perbedaan, menghargai setiap agama yang dianut oleh masing-masing. Kalaupun terjadi perpindahan, itu hak yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang atau negara ini, karena itu adalah hak hakiki. Tapi banyak kali orang terlalu mengintervensi orang-orang yang mungkin berpindah. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan, pilihan kami adalah yang terbaik. Itu pasti. Setiap kami berkata pilihan kami adalah yang terbaik. Dan itulah sebabnya kami perlu saling menghargai satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus,
kecintaan apa dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.